kita makin menikmati Tuhan. Karena kemarin ya saya ikut seminar, Pastor Josoli juga bilang, apa sih hidup kekal itu? Ya, di firman Tuhan tulis apa? Inilah hidup kekal itu. Ya, di Yohanes 17 ayat 3. Supaya kamu mengenal. Ya. Jadi ternyata hidup kekal itu bukan nanti di surga sana, ya. Kalau cuma nanti di surga sana, di neraka juga kekal, selama-lamanya dihukum. Ya benar ya? Ya. Hidup kekal itu adalah, inilah hidup kekal itu karena kamu mengenal Allah dan mengenal Yesus yang Dia utus. Ya, mengenal Yesus. Kita kenal, oh seperti ini. Kalau kita kesadaran kita, wah kita masih dihukum, kita salah kenal. Ya itu dibilang kesadaran atau conscious yang jahat malahan. Yang jahat. Kenapa? Karena Yesus sudah pikul semua. Saudara, mestinya orang-orang yang paling berbahagia itu benar. Ya, amin. Ya. Terakhir, sebelum kemarin Pak Ical bagikan di tempat ini, kita udah sampai Yesus sebagai imam besar kita, ya, sebagai imam besar kita. Nah, kan nggak cukup ya sebenarnya. Apa bedanya dengan imam besar manusia? Kalau manusia cuma imam besar, kalau ini imam besar agung, sama-sama katakan agung, ya, great high priest. Jadi bukan high priest saja, tapi great, ya agung ya, great high priest, imam besar agung. Kenapa? Karena dia nggak bisa mati lagi. Dia mewakili kita, ya. Tuhan hanya lihat kelayakan dari imam besarnya. Tuhan hanya lihat, ya, accepted, penerimaan dari imam besarnya, ya. Tuhan nggak bisa lihat satu-satu, enggak. Mana imam besarnya? Masuk. Imam besarnya layak, semua kaum Yahudi, ya, aman, ya. Dan kita punya imam besar yang melintasi segala namanya imam besar Tuhan Yesus, amin, amin. Kasih tolong, mungkin lupa kiri kanan ya, kita punya imam besar agung gitu, amin. Ya penting saudara, imam besar agung, ya. Kenapa agung? Yesus, ya. Dan ini Mika nih lupa ya itunya sambungannya ke iPad, jadi dia copy aja tuh ya pakai kan saya emailin ya copy. Jadi ini PDF ya, cuma gambar-gambar gitu. Ya udahlah ya, saudara mengampuni saya. Ya oke. Dua minggu lalu kita sebenarnya nggak hanya di sini ya, maksudnya sampai sini. Ya, bahwa kita udah tahu bahwa imam besar agung itu adalah jaminan buat kita, ya, garansi, asuransi, ya, garansi, asuransi, assurance, garanti, ya, jaminan. Dan dikatakan bahwa sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, ya. Di Kisah 17 ayat 28, for in Him we live, kenapa lompat, and move, and be, ada, ya. Ini firman Tuhan, dan ini menjadi kita penting. Kita mesti mengerti bahwa kita itu tinggal di tempat Maha Tinggi, tinggal di tempat yang kita hidup, kita bergerak, dan kita ada, ya. Waktu itu saya sampaikan ini nggak jalan ini ya, gambarnya bagaimana darah, ya, itu mengirim oksigen, mengambil CO2, ya, membuang, ya, darah mengirim makanan, semua supply dari darah ke dalam tubuh. Nah, saya pikir, wah, darah Yesus lebih luar biasa bagi kita, amin. Ya, kita di dalam tubuh Kristus, ya, nggak ada sakitnya, nggak ada kutuknya, nggak ada miskinnya, nggak ada celaka, ya. Sorry, ya, semua kebutuhan sel itu dipenuhi, ya. Saudara bayangin darah Kristus tercurah buat kita, bukan hanya membersihkan kita, tapi melindungi kita, menyuplai segala kebutuhan kita, amin. Halo, amin. Ya, kita lihat satu sel darah itu ya, bagaimana dia juga balik ke limpa, mati 40 hari katanya, balik hidup lagi, ya, maksudnya diperbarui lagi, disegarkan lagi, lewat ke paru-paru, ambil oksigen,
putar seluruh sel tubuh, terima, lepasin oksigen, memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kehidupan. Ya, wah Tuhan memberi kita suatu gambaran. Lebih lagi darah Yesus, ya, darah Habel berteriak menuntut tuntutan, kata di Ibrani. Darah Yesus apa? Memberikan, mengimpartasi, ya, memberikan kehidupan, dan itu sudah tercurah buat kita. Amin. Dan kita hidup di dalam Kristus yang memberikan semuanya itu. Ya, betapa kalau kita katakan pengharapan kita Kristus, pengharapan kita ini kuat seperti jangkar, seperti saung yang telah ditaruh di belakang tabir. Ya, kita udah tahu tabirnya sudah terbuka, dirinya sendiri. Ya, saya gitu sedikit ya, yang 2 minggu lalu. Saudara, itu kita punya semua. Ya, kita nggak kurang sesuatu yang baik lagi. Ya, saudara pikir, ya, tapi kan kebetulan kali itu Pak Luki itu pintunya nggak timpa orang, nggak timpa bajai, nggak timpa ini, nggak timpa anak yang untuk kebetulan. Ya, kita hidup right time, right place. Kenapa? Karena kita di dalam perlindungan yang maha tinggi. Amin. Di dalam perlindungan yang maha kuasa, tinggal disebutnya itu inhabitant, ya, tinggal, bermalam, artinya tinggal benar-benar dalam naungan yang maha kuasa. Ya, tapi Pak, saya ngalamin, kata Niko pernah dipukulin orang. Ya nggak apa-apa, pokoknya dalam perlindungan Tuhan, nggak ada bisa kenapa-napa, nggak ada tulang yang patah, nggak ada masalah apa-apa. Ya kan, nggak ada masalah. Amin. 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 Ya. Dia bilang, Niko sih nggak datang hari ini. Kita bilang belum Mazmur 91. Nggak apa-apa. Ya, ngalamin tetap dalam perlindungan Tuhan. Kenapa hatinya kita gembira, kenapa suka kita? Karena tahu apa ya? Wah, ya, waktu bapaknya tetap melindungi. Amin. Ya. Kok jadi rubah hurufnya? Mau yang ini aja, mau yang ini. Oke deh, nggak apa-apa lah. Dia ganti ke ini sekarang, ke PowerPoint. Oke. Ya mudah-mudahan. Ya terus ada action nih. Nggak usah lah, next saja deh. Ya, next saja. Nggak kompatibel ya dari keynote sama itu. Makanya tadi di yang di PDF-nya aja nih, apa-apa. Ya, kita kan berharap, ya, berharap kepada Yesus tinggal di dalam Yesus, dia supply, bahkan ya kalau kita bilang apapun lah ya, disuplai oleh darah, dan kita bersyukur gini, ya, ada lagi yang Tuhan ingetin ya, waktu Yesus dalam rahim Maria, ya, itu plasenta itu kan nyambung ke bayi kan, tali pusat, ya, dan Yesus benihnya dari Roh Kudus, ya, benihnya dari Roh Kudus, dan plasenta itu memberi dia makanan dari mamahnya, ya, tetapi bukan darah, ya, bukan darah. Yang nggak tahu tuh dokter, ya, ini benar ya kan, bukan darah ya, benar nggak? Ya, nah, bisa dicek ya, bukan darah. Ya, nggak ada percampuran dengan darah manusia, hanya darah anak domba. Ya, nah ini luar biasa. Ya, jadi saudara ini punya persekutuan dengan darah yang murni sebenarnya, darah yang luar biasa, darah yang darah Tuhan. Ya, yang nggak kekurangan. Kalau kita berharap sama darah itu, ya, kita nggak akan dikecewakan, nggak akan malu. Amin. Selama-lamanya, konsisten. Amin. Amin. Ya, saya beritakan aja, terus saja beritakan, saudara beritakan aja. Makin kita merasa nih, hey, ya, darah itu yang berkuasa, darah itu yang menyuplai gereja kita ini. Ya, darah itu yang menyuplai semua. Ya, makanya saya mau review sedikit ya. Apa itu apa itu pengharapan kita yang disebut gak mempermalukan ini, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang dimeteraikan oleh Yesus sendiri, ya, bahwa Elpis kan dibilangnya from primary to anticipate, usually with pressure,
Ada bukan hanya certain expectation of good, tapi ada pleasure, ya, expectation, abstractly or concretely, ya, yang nggak kebayang, yang abstrak juga, atau yang konkret, yang sejati. Ya, belakangan ini mungkin ya saudara diberi bayangan gitu ya, bukan bayangan apa ya. Soalnya saya pikir gini, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada satu picture gitu, gambar tentang kehidupan saudara, masa depan saudara dan saya, atau gereja ini ya. Saya yakin, ya, kita percaya aja segala sesuatu yang baik itu Tuhan berikan buat kita, dan kita tanya Tuhan, saya percaya. Amin. Ya. Bayangin sekarang kita nggak seperti di gereja, orang begitu besar, gedungnya begitu banyak, yang mungkin kita bilang pilih gerejanya sebesar ini, banyak gitu ya. Tuhan yang berikan buat kita. Amin. Ya, makanya hope kita itu pleasure, ya, confidence, ya, ada keyakinan, yakin. Amin. Nah, wah, karena kamu layak, bukan. Karena Yesus layak. Ya, in Him, makanya ya. Penting sekali. Makanya kita bukan hanya nyanyi itu. Oh, my hope is in you, Lord. In the saving power of your blood. Ya, amin. Ya, harapannya kita certain atau pleasure expectation of good. Ya, harapan kita itu in the saving power of your blood. Ya, karena darahnya sudah tercurah. Kasih Allah sudah dicurahkan bagi kita. Ya, Roma 5 ayat 5 kita 2 minggu lalu gitu ya. Makanya mari sama-sama. Saya juga pikir, Tuhan, kadang-kadang kenapa sekarang khotbahnya agak bersambung gitu serial ya. Tuhan, tentu berikan kepada kita semua, bagi saya juga. Ya, bagi saya, bagi saudara semua. Jadi jangan ketinggalan ya. Bukan nggak boleh saudara nggak ke gereja, ya boleh-boleh aja. Cuman sayang kan nggak menikmati hidangan yang Tuhan berikan. Ya, kelewat. Ya, jangan sampai kayak Thomas kelewat satu. Ya, jadi apa? Nggak percaya lagi, jadi ragu-ragu. Ya, makanya ada Thomas, doubting Thomas ya, Thomas yang nggak percaya. Yang seperti itu. Kenapa? Memang ketinggalan satu ibadah, ya. Saudara, semakin kita tahu, ya, apa yang kita makan, apa yang kita terima, ya, semakin kita itu, wah, pengen lagi, ya. Amin. Aminnya cuma satu. Amin. Aku tidak datang gitu ya. Gak apa-apa, saudara ya. Gak di absen juga ya. Haleluya. Ya, jadi Yesus adalah jaminan yang saya tulis TOP ya. Top ya. Kita baca sama-sama Ibrani 7 ayat 22. 3, 4. Yesus adalah jaminan yang lebih kuat. Ya, lebih kuat. Kenapa ada lebih kuat? Berarti ada yang kurang kuat. Ya, yang kurang kuat hukum Taurat. Perjanjian, covenant yang ada berkatnya, ada tutupnya. Ya, Yesus jaminan apa? Perjanjian yang ada berkat dan berkat. Nggak ada tutupnya. Amin. Ya, luar biasa kan? Cuman lebih kuat artinya apa? Karena di sini sebenarnya Tuhan sudah berikan sebenarnya kayak semacam kias ya, semacam sebenarnya gambaran untuk Yesus ya. Waktu Tuhan kasih 10 perintah Allah kepada orang Israel, ya, setelah 10 perintah Allah, langsung Tuhan bilang ini, sekarang buat mesbah. Ya, kenapa? Karena Tuhan otomatis langsung Tuhan bilang, Tuhan sudah tahu hati manusia. Dikasih hukum, minta sih dikasih, ya. Langsung Tuhan sebenarnya udah kasih jawabannya ya, mesbah. Ya, saya baca aja di Keluaran 20 ya, 1 ya. Langsung kasih mesbah, ya. Nah, mesbah ini sebenarnya gambaran perjanjian yang baru, New Covenant. Ya, kita belajar dari perjanjian lama apa? Lihat Yesus. Jangan sampai kita hidup di perjanjian baru dengan sense, dengan conscious kesadaran perjanjian lama. Tuhan bilang itu conscious hati nurani yang jahat sebenarnya, jahat beneran.
Ya, saya singgung sedikit yang kemarin saya dapat. Kok jahat Pak? Ya karena gini, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat. Pasti sebuah hukum Taurat semua kena kutuk. Pasti. Kenapa? Karena salah satu salah semua. Yang terkutuklah orang yang melakukan hukum Taurat di dalam Galatia 3 ayat 10. Ya. Jadi seketika kesadaran ini, jangan sampai saya bilang gini, bahkan sebenarnya kayak Daud, kayak Musa, ya, Yosua, walaupun mereka tinggal di dalam perjanjian lama, tapi mereka punya conscious kesadaran kasih karunia. Ya, kalau Daud saja nggak punya seperti itu, dia udah 2 kali kena rajam, saudara. Halo? Ya. Benar nggak? Ya. Udah membunuh, pasti kena rajam kan? Siapa orang membunuh orang yang bersalah pasti mana sini? Kok mau rajam kayak mau apa? Hukum mah nggak bisa lihat, ya harus rata, jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas, nggak? Hukum Tuhan, benar nggak? Rajam sih, ya. Udah bunuh Uria, ambil Batseba, berzina lagi, ya. Udah membunuh, berjima, 2 kali mati mestinya, betul nggak? Tapi dia punya conscious kesadaran kasih karunia Tuhan. Berbahagialah orang yang ditutupi dosanya, yang diampuni, pelayan tidak diperhitungkan. Ya, siapa dia nggak lihat kita di sini, ya, di dalam perjanjian yang baru, ya, di mana Tuhan tidak imputed sin, tidak memperhitungkan dosa kita. Pak, enak banget, ya emang enak, ya. Kenapa gitu? Wah, dosa masa nggak diperhitungkan? Iya, karena diperhitungkan kepada Yesus di kayu salib. Amin. Dan sampai kita hidup di zaman kasih karunia dengan sense conscious perjanjian lama, dihukum kalau salah. Itu jahat di mata Tuhan. Nggak di alam, saudara, kayak gitu. Nggak di alam. Makanya bahasa kita di GCB, ya, itu sama juga menghina karya Yesus. Masuk akal nggak? Ya. Iya. Ya. Jadi saudara, udah deh, terima aja yang enak ini gitu. Di situ pilihan, udah terima aja. Itu enak banget, terima aja. Nggak paksaan sih, nggak paksaan, ya. Mau dipaksa terima grace tuh di GCB, enggak. Ya, kesian. Udah segitu free-nya, ya. Jadi lihat ya bahwa Yesus itu adalah jaminan. Jadi dia bukan hanya hope, jangka, tapi dia juga jaminan. Saudara terjamin, ya. Kalau yang punya gedung ini, Pak Henry, ya, Henry Usada bilang gini, Mel, ibadah aja loh di ini, di Kebon Jati, ya. Pokoknya ibadah aja sih tuh. Yang nggak ada yang bisa larang kamu. Jaminan nggak buat saya yang lain bisa ngusir kita nggak? Nggak bisa kan? Yang punya bilang Pak pakai, ya kan? Bayarnya gimana? Gampang, gue yang bayar. Nah, apalagi bilang gitu. Dia jamin, ya. Sekarang yang jamin saudara adalah Yesus. Amin. Perjanjian yang lebih kuat. Saudara jangan pikir kuat, sedikit jauh lebih kuat. Amin. Much more. Exceedingly abundantly above. Much more. Amin. Ya. Ini bukannya dongeng, ini bukannya motivasi. Ini saudara. Oh, ini hidup kekal tuh, ya, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kasih Tuhan, to know the love of Christ, to know the glory of Christ. Oh, mengenal kasih Tuhan, ya, sehingga apa? Kita dipenuhi oleh kepenuhan itu. Effortless. Tahu-tahu, saudara, hidupnya naik panjang maju terus, ya. Tahu-tahu, saudara, bener loh. Gue right time, right place, right time, right place. Ketemu aja hoki terus. Kita jalan perjalanan, sehat terus tuh. Udah berapa nih? Sehat terus tuh. Makin lama makin muda ya. Ya mungkin begitu, ya kan? Kamu tumbuh lagi gitu. Amin. Ya, saudara, certain pleasure expectation of good. Pleasure. Mungkin katakan, mesti bahagia, Pak. Orang ibadah tuh mesti bahagia. Iyalah, Tuhan suruh kan pleasure, expectation of good. Amin. Pleasure apa tuh di mana? Apa Pak? Pak Paulus. Pleasure, ya. Penuh kegembiraan gitu. Plesir tuh kalau kali itu.
konotasinya negatif enggak ya? Kita seperti jalan-jalan yang indah di tempat yang sejuk. Kenapa? Ya itu kan Adam juga dari awal juga jalan-jalan sama Tuhan di tempat yang sejuk, yang enak, benar nggak? Kemarin minggu lalu kalau yang hadir ya kan, hei hidup nih ya, aku mau hidup, kamu hidup di dalamnya. Ini pekerjaan yang baik kusediakan bagi kamu. Aku mau kamu hidup di dalamnya. Kita udah bilang gini, waduh urusan sama Tuhan gawat, suruh ke Afrika, ya suruh ke Papua nih, mati dari nggak bisa makan. Kuciu udah nyengir aja kalau bisa makan. Ya, kita pikir pekerjaannya yang pasti menyusahkan kita. Enggak, saudara. Amin. Halo, amin. Iya kan? Pagi-pagi single ada 3 pergi tadi nih. Martin bilang, Pak, saya mau jadi single Pak. Hai, tadi mic ada nih. Ya, stres nggak? Ada stres sih. Stres. Amin. Ya, stres. Tapi jangan panggil Tuhan, ya, diperhitungkan sama Tuhan. In Christ. Amin. Ya, kita pressure, kita certain ya, pasti lagi. Ya, Yesus has become the guarantee a better or stronger agreement, more excellent, ya, ada excellent, more advantageous, ada banyak keuntungan. Ya, covenant, perjanjian yang lebih banyak keuntungan, lebih banyak ini. Yesus. Ya, sekarang kita lagi, lihat Yesus, coba yakin Yesus. Ya, mana ada penyakitnya, mana ada kutuknya, mana ada setan gundul apapun yang paling gede bisa nyampe kepada Yesus yang maha tinggi. Nggak ada. Amin. Dan saudara tadi nyanyi gini, In you I live. Ya, apa cuma ngomong kosong, In you I live. You live in me, I live in you. Kan enggak, amin? Ya, bukan ngomong kosong nih kita nih. Ya, kalau enggak benar-benar mendingan gini. Wah, enggak lah, gua nggak Kristen lagi. Lebih baik gitu lah. Cuma diikat sama di luar Kristus. Ya, cuma nasihat saya jangan kayak gitu ya. Benar-benar ya. Knowing ya, by keeping with greater strength, strength and force ya. Oath ya, janji dengan sumpah. Nah ini udah Tuhan udah sumpah ya. Sebenarnya minggu lalu kita udah bagikan. Next. Nah terus ya, pakai iCloud ya sekarang ya. Oke. Ya, berbagi kemuliaan dengan Yesus. Nah sekarang kan kita mau lihat terus kalau saya punya in Christ itu punya apa aja ya. Setelah kita hidup ya, kita start hidup Kristen, kita dengan apa? Dengan the finished work of Christ. Ini kita nggak boleh lupa. Amin. Ya, kita memulai berjalan hidup kita mulai dari apa? Mulai dari the finished work of Christ. Amin. Jangan mana mau orang lain kita menerima yang lain. Ya, yang gitu. Orang kata, oh nggak bisa gitu. Oh Yesus disalib, lu juga mesti disalib. Emangnya Yesus disalib buat siapa? Ya, belum selesai. Itu Yesus yang selesaikan. Kamu belum selesai. Masterpiece yang dibuat sudah sempurna, selesai, sempurna korbannya. Kita mau tambahin cara-cara kita. Ya, susah. Ya. Lukisan Mona Lisa kita mau tambahin. Mona Lisa kalau gue pakein tai lalat di sini bagus. Marah ya. Ada harganya lagi. Rusak udah ya kan. Wah, mesti dihapus. Wah, ini tangkap yang rusak. Ya. Saudara, berbagi kemuliaan. Ya, saudara nih kita sebenarnya kalau saya renung-renungin ya. Jokowi jadi presiden, Ahok jadi gubernur. Wah, di tengah semua tantangan. Jadi kan Pak Ahok ini kalau tahu bahwa dia itu cuma Inggris doang kan, benar kan? Ya udah, ya dia bilang minoritas, kalau kita bilang sih is the center ya. Udah Chinese, Kristen lagi, ya kan? Galak lagi, ya kan? Sebenarnya Inggris Tuhan, ya. Hanya kasih karena ini waktunya. Saudara mau pakai lo, ya, zaman sekarang aja.
apa tuh, Purek 3 rektor di Hasanuddin. Dulu apa tuh dia dosen hukum. Dosen hukum ketangkep. Ya, narkoba sama mahasiswinya. Malu deh. Ya, hukum, tahu hukum nggak bisa laksanakan hukum kan? Benar nggak? Ya, sama kita juga gitu. Mau dibawa hukum. Ya, saudara bersyukur kita di dalam Kristus, amin. Jangan pernah lupa kita di dalam Kristus. Ini kok lain kali ketemu preman itu, ya dia mau gitu, apa lo bilang? Gua di dalam Kristus, gua mau jadi merem aja kalau pernah masuk dia. I'm in Christ, bahasa roh irah apa sih? Benar. Amin. Gak bisa, lo gak bisa sentuh gue. Karena kelihatan gini-gini kan kita jadi deket. Gak usah dilihatin gini. Gak bisa. Benar. Ya, benar. Ya kan saya udah pernah cerita ya, preman datang ke kantor saya bilang, mana tuh Pak? Mana? Oh gue gini kan sampai mabak mungkin. Gue sih, ngumpet pak. Si Asep datang Pak. Mana? Tuh Pak, masuk Pak. Nanya Pak Melki, ngumpet aja Pak. Bilang nanti saya bilangin Bapak nggak ada. Kenapa? Saya panggil sini. Pak, saya ini. Asep jago, sok cerita lagi Sep. Kejauhan yang nawan, gitu kira-kira gitu ya. Gini, udah panjang gitu ya kan. Sep, cerita Sep punya anak nggak? Oh punya, anak saya sekolah gini. Tapi lagi sakit, makanya saya turun uang Pak. Gini. Saya doain boleh nggak Sep? Asep kaget, waduh doain. Boleh lah. Ya masa doain nggak boleh kan? Berkati anaknya gini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kan? Dibilang gini. Nangis dia, saya Pak. Asep teh ke sana, ke pabrik sana. Paling dikasih duit, diusir atau gimana? Sama Pak didoain. Pak, punten Pak, Asep permisi. Bentar Sep. Goban saya buat anak. Ya. Mau datang apa? Ya, ada orang datang gagah-gagahan. Saya tentara Pak Melki, saya polisi. Saya bilang gini, saya panglima bala tentara, anak panglima bala tentara. Saya diangkat anak sama panglima bala tentara. Saya nggak jawab. Saya diangkat anak sama panglima. Saya bala tentaranya saya kutip dalam hati. Oh Bapak hebat ya, ceritain Pak. Wah di Timur, di sana saya ikut pasukan ini. Ada lagi Pak, cerita Pak, seru nih, saya semangat ya. Lama-lama habis juga kan? Iya Pak, ini tokoh bukan punya saya. Saya punya bapak saya Pak. Ya, saya diangkat anak sama panglima. Ya, diangkat anak sama panglima saya. Dia nggak bisa nanya, panglima mana nggak tanya. Benar. Kalau sekali kebetulan ya, kalau 3-4 kali. Benar. Ya. Tanya anak panglima, benar nggak? The Lord of Hosts kan, amin? Ya, panglima bala tentara, amin? Ya, karena itu kalau kita ngerti kita di dalam Yesus, kita bisa seperti kayak Daud. Kita kalau datang dalam nama aku datang dalam nama Allah Israel yang kau hina-hina itu. Amin? Ya, saya dulu merenungnya soalnya. Ini si Daud ini teh ngerti nggak si Goliat ini ngerti nggak kalau si Daud ngomong gitu? Ngerti nggak? Nggak ngerti, sama kayak si Asaf nggak ngerti. Ya, tetapi tidak ada kuasa lain ya yang lebih besar daripada Yesus. Amin. Tidak ada roh yang lebih besar daripada roh Yesus. Amin. Itu masalahnya nggak perlu ngeden kayak gitu. Nyantai aja. Saya nggak ngomong gemeteran loh saudara. Saya nggak ngomong kerasa kayak ngebohongin gitu. Saya anak jenderal, saya anak jenderal. Ada bohong gitu ya? Enggak. Saya ngomong tenang benar gitu. Mata saya juga. Saya anak panglima. Gitu. Saya nungguin aja kalau ditanya panglima mana Pak? Udahlah. Bintangnya bapak saya nggak hitung. Masa sih nggak hitung? Ya lu hitung aja tuh di langit bisa. Itu bintangnya bapak saya, bapak kita, amin. Ya ditepuk tangan bapak. Haleluya. Bintang bapak kita hitung. Haleluya ya. Oke kok, aman ya. Kita baca Kolose 1:27, 3-4. Kepada mereka Allah memberitahukan
betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah harapan akan kemuliaan. Ya, lihat ya. Ini misteri nih ya di tengah bangsa-bangsa. Saudara tahu misteri ini, saudara tahu rahasia ini. Kenapa? Karena Allah memberitahukan ya betapa kayanya. Amin. Belum apa-apa tuh ada tulisan katanya kayak gitu-gitu. Betapa kayanya. Ya, betapa mulianya. Ya. Dari rahasia saudara dan saya dengar pagi hari ini. Amin. Ya, bahwa Christ within di dalam kamu. Ya, apakah Kristus bisa dihukum lagi? Nggak bisa. Kristus bisa lagi? Nggak bisa. Kristus bisa miskin? Nggak bisa. Ya, jadi sama kalau Kristus bisa didakwa lagi, dosa nggak bisa. Demikian juga saya. Lu mesti turunin Yesus dulu di surga, dakwah dulu baru bisa dakwah. Gak cuma itu, amin. Kehidupan kita, kekayaan kita, keberkatan kita. Ya, saya mau tahu gimana caranya. Nah, kapan terjadinya saya juga nggak tahu. Ya kemarin Pastor Joshua bilang, gua nggak tahu gimana caranya, how and when. Tapi yang saya tahu pasti terjadi, amin. Ya, bahwa saudara pasti sebagai menulis di surga kaya, demikian saya saudara di bumi kaya, amin. Ya, sebagaimana Yesus di surga sangat kuat, senantiasa segar muda, demikian saudara di bumi. Amin. Itu Yesus bukan kita. Ya, within and among you. Ya, udah di dalam saudara masing-masing, di dalam sekitar kita dalam situasi seperti ini. Ya, the hope realizing the glory, ya, kenyataan daripada kesadaran akan kemuliaan. Amin, ya. Enak kan hidup dalam Yesus, amin. Ya, saudara mau tutup lagi mau ngapain? Ya, udah tahu kan semua kan? Kalau mau terus kalau orang ini mau tutup gimana Pak? Tuh Pak Melki, gimana tuh orang pendeta tuh gereja apa yang begini yang begitu? Bagaimana tuh orang Kristen yang mati gara-gara gula darah tinggi, dia disantet, tabrakan, gimana tuh? Ya bagi saya sih gampang aja. Kalau di dalam Yesus, emangnya Yesus bisa disantet gitu? Ya, kalau gitu Bapak duduk orang di luar enggak, saya bilang, kenapa saya mesti duduk? Yang saya tahu, saya di dalam Kristus, nggak ngalamin celaka apapun, amin. Karena saya adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Ya, kita bilang, wah Bapak sombong nih, oh hidupnya pasti, memangnya nggak pernah salah. By the grace of God, saya hidup dari kemuliaan pada kemuliaan, amin. Ya, kita nggak perlu sombong, kita hanya bermegah dalam Yesus, amin. Kita bermegah karena kita mengenal Yesus, amin. Ya, itu maksud Tuhan bilang. Kalau kamu mau bermegah karena kamu mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Ya, dan kamu nyindir, saya nggak mau nyindir, nggak mau tahu. Oh, Bapak mah nggak ini, nggak punya empati sama orang itu. Kan soal nggak empati, lu kesini. Ya, ya masa orang tenggelam kita nggak debur nongkoin, jangan nolongin Yesus. Bisa pakai saya, tidak pakai saudara. Tapi kita sadar gini, Yesus, amin. By the grace of God, ya. Misalnya anak-anak muda, enggak ada, aku mah nggak mungkin lah, apa dalam pergaulan yang dugem atau gini. Udahlah, jangan sombong. Memang betul. By the grace of God, amin. Oleh kasih karunia Allah, saya tidak lakukan itu, ngapain, aku juga hidup sehat, enak, ya. By the grace of God, ya. Jadi bahasa NLT-nya bilang ini, this give you assurance, ya, of sharing His glory. Amin. Wah, lebih keren, amin ya. Jadi saudara nih jangan merasa saudara memang gak layak, tapi Yesus layak, amin. Ya, bagi kemuliaan saudara. Wah ini keren, ya. Berbagi kemuliaan, ya, sharing His glory. Yesus jaminannya. Ya. Jadi benar kan? Pleasure kan? Ekspektasi kita kan? Harapan kita kan?
Certain kan harapan kita, amin? Ya, betapa bahagianya saudara dan saya semua. Certain, pasti. Ya, oh cuma mandangis doang nanti. Iya. Lihat aja terus keindahannya. Ya, seperti biasa kan kalau doa, Tuhan, kami melihat keindahan. Kau indah dari segala sisi. Ya, kau indah dari segalanya. Kau kuat, kau tidak sombong. Ini apa? Tuhan kuat, gak perkasa. Dia bilang, enggak. Waktu aku lembut, ya, dia datang kepada wanita Samaria di pinggir Tur. Ya, dia tidak lemah. Wah, lemah enggak? Ya, dia sekuat baja, selembut sutera. Dia kan, dia raja segala raja, sekaligus hamba yang melayani. Waduh, hamba yang melayani. Ya, kita bisa bilang, oh jangan Tuhan, jangan. Tuhan lagi, kalau kamu nggak mau dilayani, ya, kamu nggak dapat bagian dalam aku. Wow, kata Petrus, semua jadi mati. Ya, saudara, kita dapat bagian yang share sama Tuhan. Ya, makanya waktu kita mengerti, ya by grace, karena kasih karunia Tuhan, kita bisa menerima, bisa mengembrace yang kayak begini. Wah, ya, luar biasa. Ya, yang senior, ya bisa berkata seperti Kaleb, 80 saya, sama umur sama 40. Ya kan? Sarah, umur 90, masih ditaksir. Sama Raja Firaun, ya. Raja Abimelek, ya. Padahal itu terjadi, ya. Kenapa? Karena kita mengerti, ya, betapa rahasia ini, ya. Kita mengenal rahasia ini, ya. Terlalu silau, ya. Memang terlalu silau. Wah, ya makanya Tuhan kasih nggak sekaligus pelan-pelan, ya kan? Kita pikir, udah tahu semua, Grace udah tahu. Enggak, kekayaannya, karena His riches gitu ya. His glory, bukan my glory, bukan Pastor Josephine glory. His. Amin. Iya. Coba, jadi Yesus di center dalam kehidupan kita. Next, Nick. Ya, jadi Yesus itu di pusat. Ya, dia supply semua. Amin. Kita udah lihat ya, mau dari sebagai sisi, ya, dia ada untuk kita. Amin. Kita cuma di dalam sini nih, di dalam. Ya, kelihatan. None of me, all of Jesus. None of me, all of Jesus. Ya. I'm the righteousness of God in Christ. I'm the righteousness of God in Christ. Ya, ada cuma satu jurus saja lah Pak Melki. Ya nggak apa-apa. Ya, dia lagi hidup ini. Pak Geru, I'm the righteousness of God in Christ. Urusan I'm the righteousness of God in Christ. Jadi rame lagi. Ya. Kenapa? Karena coba kita baca Filipi 4 ayat 19. 3-4. Menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Ya, amin. Dia supply all your need. Ya. Jadi waktu kita saya ada need, ada kebutuhan, saya ada perluan, saya stres nih Pak, gitu kan. Yesus supply, dia bilang segala keperluanmu. Menurut kekayaan yang punya gedung? Enggak. Yang punya kekayaan presiden? Enggak. Menurut kekayaan gubernur Ahok? Enggak. Menurut kekayaan Yesus, amin? Ya, menurut kemuliaan Yesus, sekali lagi diulang tuh. Ya, hanya apa? Hanya dalam Yesus Kristus. Saudara mau cari di mana? Di dalam Yesus Kristus, amin? Halo, amin? Ya. In you I live, ya kan? In Christ. Kita bergerak, ya Tuhan supply semua seperti tadi darah, Tuhan supply oksigen. Nah, teman, antioksidan dikeluarin sama darah, ya dibuang. Oksigen, CO2 dibuang, ya yang buruk-buruk dibuang, ya. Tapi kan, ya karena darah lu, ini darah Yesus, ya. Nggak ada kekurangan, nggak ada kelemahan, nggak ada sedikit pun masalah. Ya, itu Pak, nggak realistis Pak, benar, ya kan? Nanti kita akan lihat kebenaran apa realita yang benar. Kebenaran, amin? Ya, kebenaran, sama-sama katakan kebenaran. Ya,
realitanya Abraham mau punya anak dari awal. Ini korbannya kan mulai dari situ, ya. Tuhan tungguin sampai dia bilang ini, udah mati pucuk ya. Udah. Abraham udah mati pucuk sebelumnya kan, menikah sama Hagar, buktinya keluar anak, ya kan? Sampai mati pucuk dulu, sampai kalau Sarah mah pugu ya kan, udah dari muda juga nggak punya anak. Tetapi Abraham, ya sampai umur 99 dulu gitu. Nggak bisa lagi kan? Nyerah semua kan? Ya Tuhan. Amin. Ya kan? Nah sekarang ini, makasih. Supply dari Tuhan. Amin. 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 Ya, saudara ini sama saya sama. Ya, kita mewarisi bumi. Dia mewarisi bumi gimana? By faith, righteous by faith. Ya, kenapa? Karena warisan ini diberikan kepada Yesus. Ya, keturunan Abraham, keturunan Abraham. Kita pernah bagikan, ya, diberikan warisan. Mewarisi apa Tuhan? Mewarisi bumi, heir of the world. Ya, kalau mewarisi bumi, waduh, wealth and health di dalamnya katanya, ya kan? Benar kan? Karena ini udah termasuk udah lebih tinggi. Ya, nggak kebayang sama kita. Saya nggak mau tahu deh, mewarisi bumi ya Tuhan, thank you, saya terima. Kenapa kita bisa terima? Karena kita mengenal Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mengenal Tuhan cuma segini, kebanyakan kita percaya ya segini lah. Tapi kalau segini ya segini baik. Nah, saya percaya kalau kita terus mendengar ya tentang Yesus di tempat ini, semakin lama amin Tuhan. Benar nggak firman Tuhan dibaca? Ya, amin, amin. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kan? Makin lama amin kita tuh. Amin. Ya. Haleluya. Ini keburu kayak 15 menit, ya udahlah kita coba ya. Next. Ya, ini cerita di Alkitab kan? Yusuf ya. Sama-sama katakan Yusuf. Ya. Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya dijual dia. Kasih Tuhan, kenapa terus? Ya udah nggak apa-apa lah. You send me, ya. Tuhan yang kirim dia. Saudara, Yusuf dijual ya di pasar budak, ya dijual. Dia dijual sama orang Ismail, sama saudara-saudaranya. Karena saudara tahu ceritanya, ya dia sebenarnya kesayangan bapak. Dia diberikan jubah yang warna-warni, ya. Memang Yusuf ini gambaran tentang Yesus, ya. Ya kemarin kita juga belajar dari awal, ya, bahwa selalu Tuhan mau tunjukin nih, bapak ini anak, bapak anak tuh ya bukan hebatnya bapak Abraham atau kalau di sini bapak Yakub, ya bukan, ya. Tapi bagaimana bapak itu punya anak tunggal yang namanya Yesus yang sangat dikasih, yang termulia, yang dia sangat kasih diberikan kepada saudara. Ya, Tuhan kirim ke bumi ini, kirim ke Mesir, ya. Tapi kita bisa belajar, ya, bahwa Yusuf di pasar budak, ya. Jadi bukan apa yang dia punya, dia orang asing, dia telanjang, dia miskin, dia budak, ya tidak ada koneksi, tidak ada keluarga, ya. Dari kacamata manusia itu sudah tidak ada harapan, ya. Jadi boleh aja sekeliling kita situasinya sampai nggak ada harapan. Ya tadi seperti apa? Sampai nggak ada harapan. Mau kedokteran, mau apa, paman udah vonis lah. Nggak ada harapan. Ya, mungkin kita pikir udah nggak ada teman, udah nggak ada ini, udah saya nggak ada harapan lah. Ya saya udah salah yang terlalu banyak atau begini atau begitu. Ya, udah nggak ada harapan Yusuf secara manusia. Ya, next week ini supaya bisa dibaca, ya. Enggak, tadi hilang berarti. Balik. Jadi saya tadi balik lagi. Ya, jadi Kejadian 3 ayat 1 saya baca saja, ya.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, ya, kepala pegawai raja, yang membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawanya, ya. Saudara, Yusuf benar-benar nggak punya, bahkan hak hidup nggak punya. Ya, jadi ada yang lebih parah dari itu. Ya, bagaimana maksudnya gini, dengan kondisi yang begini, kita kan kadang-kadang gini, ya masih ada harapan, gini kan gua S2, misalnya ya, kadang melihat ke sini ya, seenggaknya kalaupun gimana masih bisa lah, maco-maco aja masih bisa. Ya kita selalu lihat diri sendiri kan, ya, dan kita menaruh harapan itu kepada hal-hal itu, ya. Gak ada gunanya. Ya, kalau kita bandingkan dengan tadi, ya, jaminan Yesus itu, benar nggak? Amin. Ya, Tuhan itu benar-benar mempermudah kita dengan suatu kemuliaan. His riches, His glory. Ini amazing, ya, amazing. Nah, apa yang dia punya? Ya, dia apa yang dia punya? Dia nggak punya. Ya, tetapi siapa yang dia punya? Sama-sama katakan siapa? Ya, dia punya firman Tuhan bilang ini, tapi Allah menyertai dia. Amin. Ya, karena itu dia dikatakan dia adalah orang yang sukses, good sukses. Amin. Jadi saudara gini, nggak mau tahu saya sekarang keadaannya bagaimana, ya? Nggak mau tahu bukan, ya? Mau start dari mana? Karena start hidup kita dari the finished work tadi kan? Dari karya sempurna Tuhan Yesus itu hidup kita sekarang jalan. Amin. Ya, tidak mau tahu maksudnya tidak peduli saudara mulai dari mana. Apapun kondisinya, apapun startnya. Tetapi kalau in the finished work of Jesus, ya, di dalam siapa yang kita punya, ya, saudara boleh, bukan hanya boleh, saudara bergembira, saudara pressure untuk berharap, certain, pasti. Amin. Ya, ini mau alat-alatnya saya telan aja dia. Amin. Ya, karena apa? Karena Yesus sudah selesaikan. Kita ini udah bersyukur. Ya Tuhan udah prepare terus ya dari awal. Ini Torah, ini law ini grace, ini law ini grace di sini, grace di sini. Ya, jadi waktu kita mulai makan Yesus, kita nih sebenarnya makin berhikmat ya. Amin. Hikmat Tuhan. Amin. Ya, jadi kita nih dibawa untuk melihat sesi kemuliaan, ya, begitu supranatural favor, amin, ya, supranatural favor, ya, siapa yang dia punya, ya, coba kita terus next ya. Nah ini ya, jadi kunci good success ya, Tuhan menyertai, bukan apa yang dia punya, tetapi siapa yang dia punya. Kejadian 39 ayat 2-nya membuktikan, ya, kita baca 3-4. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia rumah tuannya orang Mesir. Ya, Tuhan menyertai, amin. Ya, Tuhan menyertai saudara. Amin. Ya, never leave us, never forsake us, amin. Immanuel, amin. Allah beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Kita tinggal di dalam Dia, amin. Satu-satunya, kalau bisa bilang ya, satu-satunya lepas dari itu, kalau kembali ke hukum Taurat. Wah, kamu lepas dari Kristus. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, sebenarnya simpel kan? Benar nggak? Makanya stupid banget tuh. Ya, orang Galatia disebutnya. Jangan sampai ya, yang begitu juga ya. Udahlah, embrace grace. Grace sudah membawa kita ke tempat Dia benar-benar kita. Ya. Karena Tuhan menyertai, dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, jadi bukannya Yusuf ngaku-ngaku lah, ini orang berhasil, orang tadi. Orang lihat, ya, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, ya. Potifar aja lihat, amin. Jadi kalau hari-hari ini orang luar sana, gua mau lihat tuh, Pak Paulus tuh, grace dulu ngomongnya, gua pengen lihat hidupnya gimana. Karena kadang-kadang nungguin kita jatuh gitu ya. Kita nggak mau jatuh, amin.
ya kita tetap tinggal di lokasi baru. Ya, jadi kenapa lu nggak bisa jatuh? Dulu jatuhin Tuhan Yesus dulu baru bisa gue. Amin. Amin. Ya, kalau Yesus bisa jatuh ya kita bisa jatuh barengan soalnya. Ya, share ya kan tadi kan share kemuliaan loh. Berbagi kemuliaan sama Tuhan. Ya. Ya, istri Potifar juga lihat, ya. Kepala penjara waktu difitnah masuk penjara juga lihat, ya. Nggak ada matinya nih orang. Amin. Ya, kenapa? Karena Tuhan menyertai dia, nggak ada matinya. Amin. Ya. Ayo, ya, nggak ada tertunduk lagi. Ayo, jatuh lagi. Ayo bangkit, angkatlah muka, lihat Yesus. Ya. Next. Ya lihat ya, ini di Mazmur. Mazmur juga tulis. Mazmur 105 ayat 17. Diutusnya seorang dari mereka, Yusuf, yang dijual sebagai budak. Lihat ya, hari ini budak. Mereka menghimpit kakinya dan dengan belenggu lehernya masuk dalam besi. Ya, jadi budak, penting. Ini, ya, jadi bawa perjanjian lama nih. Sampai saat firmannya sudah genap. Ya, kapan kita nggak tahu. Ya, bagaimana? Mungkin kita nggak tahu. Ya, jadi Tuhan membenarkannya. Lihat ya kata membenarkannya. Janji Tuhan sudah membenarkan saudara dan saya. Amin. Ya Yesus, I am the righteousness of God in Christ. Amin. Ya saudara sadar itu aja. Ya. Kalau misalnya dulu sekarang saya udah tahu preman datang, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Saya pengen tahu juga dia mau menjawab apa. Ya. Kamu datang ya Pak, kayak orang gila Pak, beneran, gak ada yang nanya sama saya, satu gak ada yang nanya. Dulu ada satu tuh, waktu saya lagi difitnah orang ya, saya bilang saya anak panglima. Hati-hati lu sih Pak, anak pangdam 5. Pangdam 5 gimana? Brawijaya. Wah, lebih tinggi. Sampai saatnya firman-Nya sudah genap, jadi benar-benar raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ya, nggak bisa penguasa apapun waktu itu raja Mesir yang paling tinggi mungkin di bumi ini. Ada yang lebih tinggi. Saya duduk dalam hidup ada maha tinggi, amin. Ya, melepaskannya, penguasa membebaskan, bukan dilepaskan, dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta tentunya. Ya. Amerik itu murah. Layak karena Yesus layak. Amin. Ya. Buruan ya, habisin aja deh. Next. Ya lihat ya. Lihat dulu ini ya. Sekarang bisa bayangin ya, dunia lihat, orang dunia akan lihat penyertaan Tuhan atas hidup saudara ya. Artinya waktu minggu lalu kita sudah bilang 2 minggu lalu ya, Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda, amin, mujizat ya. Makanya jangan mau kalau keluar dari masuk air tidak anggur. Mau gimana? Anggur terbaik lagi. Kalau dunia anggur terbaik berapa? 15 tahun minimal Pak. Ini sekejap mata. Ya, sekejap mata. Jika pernah pegawai istana anaknya sakit, Tuhan datang sembuh. Pulang, kapan sembuhnya? Percis tuh sama tuh waktunya. Ya dia Tuhan atas space, atas tempat. Dia Tuhan atas waktu. Dia Tuhan atas move, gerak, power. Orang tumbuh, nggak bisa jalan 38 tahun, bangkit, angkat tilammu, berjalan. Ya, nggak ada yang gendong Tuhan. Jangan. Maksudnya, ya, dia Tuhan atas materi. Cuma segini Pak. Pak, saya percaya. 5 roti 2 ikan, saya punya syukur. Beri makan 5.000 orang. Jadi nggak? Jadi. Amin. Ya, bagaimana caranya? Ya, nggak tahu, jelasin aja. Tuhan, amin. Ya, dia Tuhan yang berfirman maka sebagai ini. Ya, di rumah Potifar prestasi karirnya naik. Ya, kenapa Tuhan menyertai? Ya, kepala penjara dia bisa dipercaya. Ya. Di juruk minum, ingat akan supernatural favor. Yusuf penuh hikmat dan pengetahuan. Si Yusuf tuh, gua mimpi dia bisa ini.
Ya. Sok dari sekarang maksudnya gini, saya mau lihat dari mana semua tuh Yusuf. Halo? Dari dia? Dari Tuhan yang tinggal dalam dia. Amin. Ya. Itu ada yang tinggal dalam diri saudara. Kasih tahu kiri kanan. Yesus ada di dalam kamu. Amin. Ya. Jadi Yesus layak nggak kekayaan? Yesus layak nggak kesembuhan, kesehatan, ya, dan semua berkat? Amin. Layak kan? Itu saudara, ya. Firaun, wah ini ada orang dewa ini, ya kan? Dia pedulikan kita, ya. Jadi Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkan segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, cast your care, lempar segala masalahmu, sebab Dia yang pedulikan dia. Amin. Ya, Dia peduli. Udah maha kuasa, kaya, sehat, segalanya, mulia, peduli lagi sama kita. Mungkin apa? Lekas. Ya, itu kan 2000 tahun lalu. Sekarang juga. Ya, karena perfect continuous terus sekali efeknya sampai sekarang selama-lamanya. Kurang apa? Ya. Jadi Tuhan akan lihat semua kemuliaan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kita nyanyi lagi yuk. Amin. Ya, jadi saya nyanyi lagu ini kan biasa kita nyanyi Unmerited Favor. I am standing. Lagu yang praise saudara ya. Tuhan kita lagi yang praise ya kan. Tuhan kasih yang ini ya. Kita lihat bahwa my hope is in you Lord. Amin. In the saving power. Batin singkat ya. Of your blood ya. My righteousness, my deliverer. Semuanya Yesus. Sudah lihat di lagu ini, semuanya Yesus. Kita free and alive. Ya, karena apa? Karena Dia tinggal dalam kita tinggal dalam Dia. Ya, saudara benar-benar gak kekurangan apa-apa dari Tuhan. Amin. Halo, amin. Amin. Ayo bangkit diri yuk. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nyanyi bagi Tuhan. Amin. Ayo. Dan kita ya.
harapan kami di dalam kehidupan karena darah. Karena kami tinggal dalam Engkau di dalam kami. Hanya Engkau Tuhan jawaban bagi segalanya. Engkau segalanya bagi hidup kami. Saudara, terima aja semua aspek kehidupan kita. Yesus gak menahannya, Dia suplai semua. Kita berbahasa roh beralaman. Mari, seperti darah Dia mengalir ke setiap sel dalam hidup kita. Apapun yang saudara butuh, kita berbahasa roh. Kita nggak tahu, bahkan kita nggak tahu. Saya nggak tahu jantung saya ini sesempurna apa, tapi saya tahu sempurna Yesus. Apapun saudara, kekosongan kita isi sama Yesus. Apapun kekurangan kita penuhi oleh Yesus. Apapun masa depan kita, kehidupan kita, perjalanan kita, keamanan, perlindungan, pemeliharaan, keluarga, masa depan, anak-anak kita, pada keuangan kita, bisnis, usaha, sekolah, pekerjaan. Ada firman Tuhan kata, bukan apa yang kamu punya, tapi siapa yang kamu punya. Dibuat kau berhasil dalam seluruh perjalanan, beruntung dimanapun kau berada. Good sukses, good sukses. Untuk tersedia buat saudara, cuma-cuma, bukan karena murah, karena ada seseorang yang sudah membayar. Haleluya. Karena ada yang sudah membayar buat saudara dan saya. Dan Dia berikan itu Yesus, Dia bukan berikan mungkin emas batangan di surga. Dia berikan Yesus yang jauh lebih mahal, jauh lebih indah. Mari bayangkan apa yang saudara mau, apa yang saudara dikasih. Makasih Bapak. Bapak menahan kebaikan bagi kami. Dan kami enggak mau menutup lagi selang aliran curahan kasih-Mu kepada kami. Itu mendengar betapa begitu lebar panjang tinggi dalamnya kasih-Mu. Kami sudah mendengar orang-orang ini berita baik, kabar baik, Injil-Mu. Kami tahu Kau yang buat semua. Kau Tuhan atas waktu, atas ruang, atas gerak, atas power, atas materi, atas segalanya. Kalau saya bilang ini Tuhan, saya percaya, saya terima. Saya menerimanya, maka saya memperolehnya. Bukan usaha saya, tapi usaha. Bukan pekerjaan saya, dari pekerjaan. Kalau aku berdoa, tidak ada satu pun di tempat ini yang miskin, yang kurang, yang gagal. Tidak ada satu pun Tuhan yang dibawa putus, yang dibawa kegagalan. Tidak ada satu pun yang dibawa penyakit apapun. Karena satu hal, sebagaimana Yesus, demikian kami di bumi sekarang. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu bagi anak-anak. Terima kasih Bapak, kami boleh melihat lagi keindahan Yesus, kemuliaan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati semua pekerjaan usaha
sekolah, keluarga, anak-anak. Terima kasih Bapak, kami akan melihat tanda-tanda besar terjadi. Berkati Presiden, Wakil Presiden Jokowi, Kala, dan semua menteri, berkati Gubernur, Wali Kota, Bupati, berkati yang pemilik tempat ini, semua karyawan, berkati ya Bapak. Kalau kami tahu kami ada di tempat ini, jadi berkat. Karena Engkau Tuhan, karena Engkau Yesus. Ora basyara, berkati semua yang melayani pada hari ini, main musik leader, singers, semua yang melayani Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Dan semua yang hadir menerima tidak kurang, semuanya menerima kelimpahan. Terima kasih Bapak. Mari saudara, hati kita meletakkan hati Bapak di tangan, dua tangan kita berterima berkat Tuhan. Karena Yesus sudah selesaikan di kayu salib sempurna, korban yang sempurna. Nah, terimalah berkat. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham. Diberkati Abraham berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak, tidak ada teman ulang saudara. Dibuat sangat banyak, beli kota-kota musuh. Dari Abraham dan saya, setiap kaum di muka bumi berkat. Memberkati kita dengan berkat Ulangan 28. Diberkati di kota, di ladang, diberkati buah kandungannya, diberkati bakulnya, adonannya, diberkati. Terus naik bukan jadi kepala bukan naik, diberkati sehari-harinya, keluar masuknya di rumah, di kantor, di perjalanan, diberkati di mana-mana. Ora basyanugrah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan penghiburan pertama penyertaan Roh Kudus sama saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya.